Nah, terus kalau misalkan kita tadi udah bahas kayak asal muasalnya gitu ya, atau apa sih yang bisa menyebabkan kita punya mentalitas ini, gue sih pengen ngajak temen-temen untuk coba kayak analyze gitu ya, atau observasi diri kalian sendiri, apakah kalian punya nih victim mentality ini. Karena again, suatu hal negatif di diri kita itu biasanya kita tidak melihat itu secara transparan gitu kan. Kadang nggak sadar aja gitu. Gue juga bahkan dulu punya victim mentality ini juga gitu. Cuma nggak sadar kan. Jadi gimana caranya kita bisa mengenali bahwa kita punya victim mentality ini? Menurut gue yang pertama itu lu coba analisa gimana sih cara lu berbicara gitu. Apakah lu sering menyebutkan kalimat kayak, kenapa sih, kenapa hidup ini nggak adil gitu, kenapa sih orang lain yang dapat hal baik tapi gua enggak gitu. Jadi kayak kata-kata seperti itu gitu, yang seolah-olah menyalahkan dunia ini nggak adil ke lu gitu. Dan yang kedua mungkin lu selalu berpikir negatif akan suatu keadaan gitu, dan lu tidak bisa melihat setitik pun hal positif dari challenge yang lu punya gitu. Nah itu menurut gue juga salah satu penanda kalau lu punya victim mentality ini gitu. Sama ya, lu sering kali menempatkan diri lu pada posisi dimana ya yang tadi lu bilang lagi, lu sengaja menempatkan diri lu di posisi yang kecil gitu supaya orang-orang memberikan empatinya ke lu gitu. Iya, biasanya juga orang yang punya victim mentality, Vin, itu mereka juga cenderung untuk menjelekkan dirinya sendiri ya. Iya. Jadi bener-bener kayak meskipun itu buat bercandaan atau buat apa gitu, gue kan ini, gue kan itu gitu ya. Meskipun itu buat bercandaan, tapi itu ada kekuatan di situ gitu loh. Itu yang gue juga perhatiin, diri gue sendiri gitu ya. Itu tendensinya tuh mereka tuh kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin tentang mimpi atau tentang standar hidup gitu juga ya, mereka tuh juga biasanya bukan mereka, maksudnya aku mengeksklusifkan diri gue ya. Tapi maksud gue orang-orang yang punya victim mentality itu biasanya punya standar hidup atau gini, nggak berani untuk punya mimpi yang gede gitu. Karena dia ngerasa ya so-so gue nggak bakalan bisa meraih itu gitu loh. Jadi ya udahlah yang seadanya aja lah, yang seininya adalah yang seoke-oke adalah gitu loh. Nah di sini maksud gue mimpi gede itu bukan di dalam hal material gitu ya, dan bukan juga kalau gue sampai situ baru gue akan bahagia, bukan kayak gitu loh. Tapi yang gue maksud adalah dia punya ketakutan untuk benar-benar punya visi yang gede di dalam hidupnya gitu loh. Nah terus yang menurut gue juga sering dilakukan oleh orang-orang ini, mereka tuh kerjanya komplain terus. Jadi mereka kalau ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidupnya gitu ya, baik itu memang negatif atau mungkin itu positif dan dibikin negatif, dia itu udah kayak kunst, udah kayak mastery gitu, Vin. Pasti dia nemuin celah di mana dia bisa komplain gitu loh. Karena memang fokusnya adalah mencari hal-hal yang negatif di dalam hidupnya, yang tadi lu bilang gitu. Selalu fokusnya itu ke hal-hal yang negatif aja, dan selalu mencari alasannya itu tuh di mana namanya di dunia luar gitu loh. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa victim mentality ini bisa menghambat kita mengembangkan diri kita dan mengembangkan potensi kita. Kalau yang dari tadi kita omongin dan kita pack itu menjadi satu kata atau dua kata gitu ya, kita di dalam hidup kita akan mempunyai limiting beliefs. Limiting beliefs dalam artian kita tuh kayak di kotak yang kecil dan tidak siap untuk bisa menjadi besar dan tidak siap untuk bersinar gitu ya. Itu agak cheesy tapi but it is the way it is gitu loh. Lu tuh kayak sengaja ngedim light lu sendiri gitu. Lu sengaja membuat lu tuh tidak terlalu bersinar gitu loh. Dan kenapa ini juga bisa ngeblok lu? Karena lu secara sadar atau tidak sadar, lu tidak mau bertanggung jawab akan hidup lu sendiri. Jadi lu selalu naruh tanggung jawab itu, lu selalu vertailen, lu selalu taruh tanggung jawab itu tuh di faktor luar gitu loh. Nah, karena lu tidak punya tanggung jawab akan diri lu sendiri, itu yang bisa juga menyebabkan seseorang menjadi anxious. Karena dia akan selalu berpikir, meskipun gue melakukan yang terbaik, ini
hidup bisa nyerang gue dari sisi mana aja nih. Hidup bisa menyerang gue dari kanan, bisa nyerang gue dari kiri. Yang menyebabkan gue tuh jadi anxious gitu. Oke, I am giving my best, I am giving my best, but what could come, what could come. Nah, itu yang menyebabkan orang juga jadi ya jadi anxious gitu loh. Dan basically kalau lu anxious, lu akan lebih sulit untuk punya clear head dan clear mind gitu ya. Yang menyebabkan lu juga tidak bisa perform di dalam level lu yang semaksimal mungkin gitu. Nah, ini yang menurut gue juga sangat penting, yaitu energy management. Banyak banget orang yang ngomong tentang time management gitu ya, tapi di sini yang pengen gue jelasin tentang energy management. Apa artiannya? Kalau lu menggunakan energi lu untuk fokus ke hal-hal yang negatif, kalau lu menggunakan energi lu untuk mencari alasan lu kenapa lu bisa komplain, kenapa lu adalah korban, untuk menjustifikasi keadaan lu sendiri gitu ya, kenapa lu adalah sebuah korban di dalam hidup ini, lu akan punya energi yang lebih sedikit untuk mengerjakan hal-hal yang memang sebenarnya penting gitu, yang untuk mengerjakan kerjaan yang harus lu lakukan. Jadi dengan begitu, lu tidak akan bisa perform semaksimal mungkin karena energi lu itu yang lu pakai juga nggak lu pakai 100% ke hal yang positif gitu loh. Lu mengalokasikan sekian persen, nah ini akutnya juga bisa gede banget sekian persennya ini gitu ya kalau orang udah akut, ke hal-hal yang menjustifikasi keadaan lu sebagai korban. Nah, hal-hal tersebut itu adalah hal yang bisa membuat lu menyabotase hidup lu sendiri. Iya, itu sebenarnya menarik sih, Bay. Menyambung dari situ mungkin ya. Kalau gue ngeliatnya gini, jadi dengan lu punya mentalitas ini ya, jadi lu tuh menutup kemungkinan juga orang-orang datang ke lu, Bay. Jadi kayak misalkan lu berada di suatu perusahaan gitu ya, terus lu punya mentalitas ini dan lu terlihat selalu kayak suram gitu kan, tidak bersemangat, ngeluh mulu. Orang kan juga jadi kayak males ya menawarkan sesuatu ke lu ya, karena orang juga udah menganggap, dia mah nggak bisa lah, lihat aja tuh pandangan aja kayak gitu kan, penampilan aja kayak gitu, udah negatif banget gitu kan. Jadi ya itu juga menghambat pengembangan diri lu dan karir lu gitu, karena orang-orang juga tidak mau approach lu untuk melakukan tugas yang lebih besar gitu. Lu kehilangan udah kesempatan itu, menurut gua sih gitu. Dan sebenarnya bahayanya lagi nih ya, baik si victim mentality ini tuh menurut gua juga nggak cuma membahayakan diri lu gitu, membahayakan tanda kutip ya, tapi juga ini bisa membahayakan orang lain, karena menurut gue ini juga bisa kayak nular gitu loh. Jadi kayak cari temen gitu kan. Apalagi kalau misalkan lu sebagai orang yang punya mentalitas ini ketemu orang yang tidak conscious gitu, atau ya orang yang sama-sama merasa hidupnya terpuruk gitu kan. Jadi ya udah deh, ntar berjalan bersama dengan semua kenegatifan yang kalian punya gitu kan. Jadi merasa mencari dukungan, oh iya nih emang hidup nggak adil sama kita gitu kan. Ya akhirnya ntar bisa kalau berdampak besar juga bisa jadi kolektif gitu kan. Nah itu yang menurut gua akan disayangkan, bahwa lo jadi membagikan energi negatif ke jangkauan yang lebih luas gitu. Nah, itu gue juga percaya bahwa itu ada hubungannya dengan law of attraction, Vin. Jadi, law of attraction itu kan lu meng-attract energi yang lu juga punya gitu kan. Jadi kalau tadi contohnya misalkan di kantor lu bilang lu nggak akan di-approach oleh orang lain karena lu suram dan kawan-kawan lainnya, gue bahkan percaya kemungkinan lu di-approach gitu loh. Tapi lu akan di-approach sama orang-orang yang juga punya energi sama kayak lu, yang membenarkan contoh kedua yang barusan lu kasih gitu loh. Nah, kenapa? Karena misery loves company gitu loh. Karena lu mencari, sekarang kayak gini ya, kalau kita ambil contohnya si A dan si B gitu ya. Lu mencari justifikasi di luar bahwa lu adalah korban hidup, dia juga kayak gitu, ya unlimited kan jadinya kan. Oh yaudah emang bener kayak gini gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan lu juga benar-benar harus hati-hati dalam mempunyai energi, dalam mempunyai mindset di dalam hidup lu gitu loh. Karena you are what you attract gitu loh. Atau you attract what you are gitu.